Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, kita malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis online yang alhamdulillah pula di kesempatan kali ini guru kita Ustadz Abu Aslam hafizahullah taala telah hadir bersama kita untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita mengenai yang akan membahas kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Insya Allah di bulan yang lalu Ustadz kita sudah sampai di adab berpakaian yang keempat Ustadz ya. Insya Allah demikian. Keempat, sekarang mungkin yang kelima kalau saya lihat di catatan kami di sini masuk ke tayamun Ustadz ya. Insya Allah. Ya, betul. Tayammum. Ya, baik untuk mempersingkat waktu Ustadz, teman-teman kita juga sudah berkumpul. Saya bertugas untuk mengedmit teman-teman yang akan bergabung Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, mendengarkan apa-apa yang Allah firmankan, apa-apa yang Nabi sabdakan, dan apa-apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga duduknya kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, hadirnya kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini, menjadi jalan kelak di hari kiamat untuk dimudahkannya kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu menempuh jalan untuk mencari ilmu
dengan dia keluar dari rumahnya, baik berjalan kaki maupun berkendara, menuju ke majelis-majelis ilmu, sehingga dia mendapatkan ilmu pada majelis tersebut. Adapun makna yang kedua, yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu adalah yaitu segala upaya untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berarti ilmu syar'i maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, pemahaman yang kedua adalah segala upaya untuk mendapatkan ilmu. Baik itu dengan membaca buku-buku agama, membaca risalah-risalah, artikel-artikel yang ditulis oleh para asatid kita, guru-guru kita, termasuk menuntut ilmu melalui virtual, yaitu melalui kajian secara online. Ini adalah bagian daripada menempuh jalan untuk mencari ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, berusaha, berniat untuk menuntut ilmu, menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa pada Jumat yang keempat setiap bulan di Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Pembahasan kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih berada pada sunnah yang keenam. Sunnah yang keenam, yaitu sunnah dalam berpakaian. Sunnah Nabi dalam berpakaian. Dan dari pembahasan sunnah Nabi dalam berpakaian, pada kajian kita yang terakhir bulan yang lalu, kita sudah masuk pada poin keempat dari adab berpakaian sesuai sunnah. Saya sedikit menyinggung saja untuk mereview, mengingat kembali dari 4 poin yang sudah kami sampaikan terkait dengan sunnah Nabi dalam berpakaian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah dan hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada di dalam hati kita ketika kita berpakaian, kita niatkan ingin dipuji orang, ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan sanjungan. Dan ini adalah bagian daripada ujub atau kesombongan. Jadi ini yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah dan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah serta mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hanya sekedar mengingatkan saja. Yang kedua, adab berpakaian sesuai sunnah adalah jangan memakai pakaian yang diambilkan dari harta yang haram. Haram dari sisi zat maupun haram dari sisi sifat. Haram dari sisi zat adalah bahan baku daripada pakaian tersebut diambilkan dari kulit-kulit hewan yang haram untuk dikonsumsi. Misalnya ikat pinggangnya dari kulit ular atau kulit buaya, sepatunya dari kulit buaya, atau mungkin juga jaketnya atau bajunya dari kulit hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ini zatnya, haram dari sisi zat. Dan juga tidak diperbolehkan memakai pakaian haram dari sisi sifat. Maksudnya, dia mencari rizki, dia memperoleh rizki itu dari pekerjaan-pekerjaan yang syubhat.
Pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang hasil dari pekerjaan itu ia gunakan untuk membeli pakaian tersebut dan ia gunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah taala itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu maka berhati-hatilah ketika kita mencari rizki. Karena bisa berpengaruh dari doa kita, bahkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Yang ketiga adalah bagi laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai wanita. Begitu pula sebaliknya, wanita yang berpakaian menyerupai laki-laki. Baik dari pemilihan warnanya, baik dari modelnya, atau mungkin juga dalam hal ini yaitu dari corak-corak atau hal-hal yang identik dengan laki-laki atau identik dengan wanita. Maka ini dilarang, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah materi yang terakhir bulan yang lalu. Yang keempat adalah disunnahkan ketika berpakaian kita menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, menunjuk-nunjukkannya dengan bersyukur. Jadi apapun yang kita terima ini Bapak Ibu sekalian, ini semua dari Allah. Fasilitas yang kita nikmati ini semua dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semua datangnya dari Allah. Jangan ada di antara kita korun-korun baru. Memang benar, korun itu namanya tercantum dalam Al-Quran. Bukan berarti untuk kita jadikan suri tauladan. Bukan. Korun dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Korun juga termasuk sepupu Nabi Musa alaihissalam. Karena Korun adalah anak paman Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti untuk kita contoh, tapi mari kita lihat. Allah katakan tentang Korun ini di surat Al-Qasas. Yaitu surat yang ke-28 ayat yang ke-78. Di mana Korun mengatakan bahwasanya harta yang aku miliki ini adalah karena kepintaran, karena kepiawaian aku dalam berusaha. Dia tidak katakan itu dari Allah. Maka kita tidak boleh seperti ini. Semua ini adalah dari Allah. Sehat, ya, diberikan kelapangan rizki, diberikan pasangan hidup soleh-soleha, diberikan anak keturunan soleh-soleha, ya, diberikan rumah tangga mawaddah warahmah. Ya, lalu kemudian dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di saat manusia susah untuk beribadah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk menunaikan sholat Jumat di masjid dan seterusnya, untuk membaca Al-Quran. Maka ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tunjukkan nikmat itu dengan apa? Yaitu dengan memakai pakaian yang dibenarkan oleh syariat, ya. Jangan sampai yaitu kita diberikan harta berlebih oleh Allah, tetapi justru memakai pakaian layaknya pakaian, maaf, orang-orang miskin. Berarti dia tidak menunjukkan bahwasanya dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pamer, tetapi dalam rangka wujud syukur seorang hamba karena telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kelima. Saya akan tampilkan materinya pada layar share screen, ya. Kita bisa lihat, nah ini yang kelima Bapak Ibu sekalian, 1 sampai 4 sudah kita lewati. Kita langsung masuk saja yang kelima. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ramdhani, apakah bisa terbaca dengan baik materinya? Sudah Ustaz, sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mencoba untuk menarik sampai ke bawah, sebentar, sampai poin 19. Apakah masih tetap bisa terbaca? 19 masih Ustaz, bisa. Ya, baik. Ya. Kalau begitu kita awali sekarang poin yang kelima, adab berpakaian sesuai sunnah. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah,
yaitu tayamun. Tayamun. Apa itu tayamun? Tayamun adalah yaitu mendahulukan bagian kanan ketika memakai baju dan celana, dan mendahulukan yang kiri ketika melepasnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan hadis Nabi terkait dengan masalah ini. Bahwasanya Nabi itu suka mendahulukan yang kanan, dan itu disampaikan oleh istri Nabi, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kita dengarkan, yaitu dalam Sahih Muslim, silakan bisa dibantu, nomornya 213. Sahih Muslim nomor 213. Kita dengarkan, silakan ya, kita lihat dari, saya bacakan dulu ya, dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan perbuatan, Ya. seperti memakai terompa, Ya. bersisir, berwudu dan mandi. Nah, ya kan? Jadi disebutkan di dalam hadis ini, Nabi itu suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan. Mari kita dengarkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, di juz yang kedua, halaman 560. Beliau mengatakan bahwasanya disunahkan pula bagi kita memakai baju dimulai dengan tangan kanan, memakai celana kaki kanan, memakai sepatu atau sandal dimulai kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, bersiwak dimulai dari gigi sebelah kanan, bercelak dimulai dari mata sebelah kanan. Masya Allah. Memotong kuku dimulai dari kanan. Ya. Lalu menggunting kumis dimulai dari yang sebelah kanan. Menyisiri rambut dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Mencukur bulu ketiak dimulai dari tangan, sebelah kanan. Memotong rambut dimulai dari rambut kepala sebelah kanan. Bahkan ada hadisnya kalau ini. Nabi ketika haji wada, beliau pada saat tahallul, beliau memerintahkan kepada tukang cukurnya, tukang potongnya, Nabi mengatakan, mulailah dari yang kanan. Potong rambut aja dimulai dari sebelah kanan. Lalu kemudian mengucapkan salam ketika kita, yaitu setelah sebagai tanda selesai sholat. Nah, ketika kita selesai sholat, kita akhiri salam, tentunya kita mulai dari sebelah kanan. Begitu pula yaitu ketika membasuh anggota wudhu, terutama tangan dan kaki, itu pun juga dimulai dari sebelah kanan. Mandi junub, mandi besar, mengguyurkan air diawali dari sebelah kanan. Termasuk memandikan jenazah, yaitu dimulai dari anggota tubuh jenazah sebelah kanan. Termasuk menyentuh Hajar Aswad ketika memulai tawaf dengan melambaikan tangan kanan atau mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan. Semuanya dimulai dari sebelah kanan. Memang ada beberapa perbuatan yang diawali dari kiri, ya, atau diakhiri dari kiri. Seperti kalau diawali dari kiri masuk toilet, itu kaki kiri. Nah, ketika keluar toilet baru kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri, melepas baju tangan kiri, melepas celana kaki kiri, melepas sandal sepatu kaki kiri, membersihkan ingus di hidung termasuk sesuatu kotoran yang kering yang ada di hidung kita dengan tangan kiri. Termasuk ketika berwudu, yaitu pada saat kita melakukan istinsar, ketika memasukkan air namanya istinsyak dengan tangan kanan, dan ketika mengeluarkannya istinsar dengan tangan kiri. Begitu seterusnya. Ini semua diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, nomor 5 ya, sebelah kanan. Nomor 6 sekarang. Disunahkan membaca doa yang terkait dengan pakaian. Nanti akan kami share materinya kalau memang tuntas malam hari ini.
Insya Allah doa-doa ini Bapak Ibu bisa diterapkan. Dan macam-macam doanya. Sudah kami tulis di situ. Bila akan memakai baju, doanya kita perhatikan di situ. Doa memakai baju. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membaca ya. Insya Allah sekalipun tidak ada harokat. Karena saya yakin di sini lulusan pondok pesantren semua kan. Insya Allah sudah bisa lah baca huruf gundul kan gitu ya. Baik, kita lihat di sini. Yaitu memakai baju, doanya alhamdulillahilladzi kasani hadas tauba warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian dan rizki kepada kami tanpa ada daya dan kekuatan dari kami. Kita lihat catatan kaki footnote nomor 3. Di sini ada Abu Dawud di sini ya. Nggak apa-apa, kita baca yang ada di layar saja. Abu Dawud jilid 2 ini, nomor 4030. Sekarang kita lihat lagi, ada doa lagi, versi lain. Bila memakai baju yang baru, baru diberi atau baru beli. Baru ini. Beda lagi doanya kalau bajunya baru. Yaitu doanya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, segala puji untukmu, engkau yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Maka aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang ditimbulkannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang ditimbulkannya. Sekarang kita lihat doa yang lain. Kalau melihat ada orang pakai baju baru, kita lihat orang lain pakai baju baru. Bajunya bagus. Ada doanya itu. Ada doanya. Bukan kita yang pakai, tapi orang lain. Panglingnya, Masya Allah bagus sekali bajunya. Itu ada doanya. Apa doanya? Pendek doanya. Silakan bisa dihafalkan ini. Doanya berbunyi, tubla wa yakhlifullahu ta'ala. Saya ulang, tubla wa yakhlifullahu ta'ala. Artinya, semoga bajunya awet hingga usang. Dan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Gak ada iri ya di sini ya. Doa ini nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada. Jadi kalau lihat ada orang bajunya bagus ya, seperti itu, maka doakan semoga bajunya awet sampai usang. Dan semoga kalau usang Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Masya Allah. Ya, doa Nabi itu kalau mengajarkan doa ini luar biasa. Ya, kita lihat lagi sekarang, jika melepas baju ada doanya lagi. Kalau melepas baju berarti dengan tangan kiri. Ada doanya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Gitu. Dengan nama Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Dia di sini Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7. Doa sudah. Sekarang kita lanjutkan. Bagi laki-laki, khusus laki-laki ini. Bagi ibu-ibu, para akhwat yang hadir pada kajian malam hari ini, sabar dulu ya. Ini nomor 7 khusus laki-laki. Bagi laki-laki jangan melakukan isbal. Apa itu isbal? Menurunkan gamis, menurunkan kain sarungnya atau celananya melebihi atau menutupi mata kaki. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, harus kami sampaikan ini karena ancamannya luar biasa beratnya. Keras sekali ancamannya. Berarti harus cingkrang, Ustadz. Katanya kalau cingkrang itu kebanjiran. Maaf Bapak Ibu sekalian, begitulah cara berpakaian Rasul. Jangan kita mengolok-olok sunnah kalau kita belum mampu menjalankannya. Sebab orang yang mengolok-olok sunnah Nabi, maka ancamannya berat. Ancamannya berat. Ya, sama dengan mengolok-olok pribadi Nabi. Sebagaimana sekarang yang baru-baru ini lagi viral, seseorang yang berinisial MK mengolok-olok Rasul, menghina, pelecehan, penistaan agama, maka jelas dia syahadatnya batal, Bapak Ibu sekalian. Bahkan menghina Allah dengan menghina Rasul beda. Beda. Konsekuensinya beda. Orang kalau menghina Allah, itu cukup bertobat, Allah ampuni semua dosa. Tapi kalau menghina Rasul, maka tidak ada dalil yang tegas dengan tobat
maka dosanya nggak ada. Justru malah sebaliknya, yang ada dalilnya itu di dalam riwayat Abu Dawud. Itu ada seseorang yang dia tunanetra buta, memiliki pelayan wanita, yang pelayannya itu suka mengolok-olok Nabi. Dan si orang buta ini sudah mengingatkan, jangan mengolok-olok Rasul, jangan menghina Rasul. Tetap lisannya terus mengolok-olok. Akhirnya dia mengambil sebilah pisau, maksudnya diancam. Jangan mengolok-olok, jangan mencaci maki Rasul. Tetap nggak berhenti. Akhirnya diteruskan pisau itu, maka tembuslah ke perutnya, mati. Meninggal wanita itu. Maka gempar di Madinah. Sampailah berita itu ke telinga Rasul. Kata Nabi, betul kau yang bunuh? Benar, wahai Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Karena dia mengolok-olok engkau, wahai Rasulullah. Aku tidak terima engkau diolok-olok. Kata Nabi, darahnya wanita ini halal. Halal darahnya. Halal, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan mengolok-olok sunnah. Iya, jenggot dikatakan kayak kambing, celana di atas mata kaki dibilang yaitu kebanjiran. Wanita bercadar katanya ninja, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahim, ini adalah joke yang bertemakan agama yang menjerumus kepada kekufuran. Ya, seperti itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Candaan-candaan juk-juk seperti ini tidak haram hukumnya. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kembali ke materi kita, laki-laki tidak boleh melakukan isbal, yaitu kainnya menutupi mata kakinya. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Silakan bisa dibantu kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, yaitu nomor hadisnya, Bapak Ibu sekalian, nomor hadisnya mohon maaf, nomor 2020. Nanti nomornya berdekatan ya. Nomor 2020, mudah diingat nomornya, 2020. Sebentar sambil saya carikan. Ah ya betul. Mari kita dengarkan. Mohon maaf, bukan 2020. 2029 maksud saya. 2029. Maaf ini. Nah ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbus thiyabi ila mohon maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Tuh, keras sekali. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki dari kain, maka tempatnya di dalam neraka. nah, ya kan? Apa saja yang kain apapun, entah sarung, entah celana, entah gamis, yang menutupi mata kaki, tapi untuk laki-laki ini Bapak Ibu, untuk laki-laki. Adapun kalau wanita malah dianjurkan, yaitu sampai menjuntai ke bawah. Ya, bahkan itu pun tetap kakinya, yaitu diberi kaos kaki. Ya, seperti itu ya, jawrab, kaos kaki. Baik, kita lanjutkan. Nah, bahwasanya tempatnya di neraka kata Nabi yang melebihi mata kaki, ya. Maka mari kita pelan-pelan ya, pelan-pelan berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pelan-pelan ya, dan mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Sebab ada teman-teman kita yang sudah pada ngaji sunnah, ya, sudah hijrah, ya, mengikuti sunnah Nabi. Ternyata dia bekerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaannya melarang celana cingkrang. Maka dia pun berkata, gimana Ustadz, cari kerja batu loncatan itu nggak mudah di zaman seperti ini. Umur saya pun sudah tua Pak Ustadz, nggak mudah cari pekerjaan. Saya harus menghidupi istri, anak-anak yang semuanya pada sekolah. Kalau saya harus keluar kerja, maka tentunya ya saya tahu rezeki itu dari Allah. Bagaimana solusi yang terbaik? Maka dalam hal ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Namun tentunya kita harus mencari sampingan pekerjaan sambil yaitu mencari batu loncatan. Sampai betul-betul yaitu kita mapan, baru kemudian jika memang tidak bisa kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada perusahaan tersebut, maka ya kita lebih baik yaitu keluar dan
berpindah kepada usaha yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada teman kita, ya dia bekerja di salah satu perusahaan besar, karyawannya ribuan. Ya, dia bekerja di sini, di Sidoarjo. Saya tidak sebut nama perusahaannya ya. Baik, lalu kemudian dia ditegur oleh personalia, ditegur, dia berjenggot. Ya, lalu kemudian setelah itu dia celananya cingkrang. Ya, sekalipun dia pakai kaos kaki, ditegur oleh personalia. Perusahaan tidak mengizinkan ini. Lalu dia berkata dengan cara yang baik, Bapak tolong sebutkan apa kaitannya jenggot saya dengan celana saya yang cingkrang dengan kinerja saya. Bukankah saya selama bekerja di sini saya tidak pernah terlambat? Bukankah saya tidak pernah melakukan kesalahan? Bahkan saya banyak memberikan reward untuk perusahaan ini. Bahkan yaitu banyak pekerjaan-pekerjaan itu saya tuntaskan dengan baik. Tolong, apa korelasinya dengan jenggot saya, pekerjaan ini? Gak bisa jawab dia. Gak bisa jawab. Ya sudahlah, untuk kamu sudah, nggak apa-apa deh. Untuk kamu nggak apa-apa, katanya. Sehingga sampai sekarang, yaitu dia tetap berjenggot, panjang jenggotnya, dan celana cingkrang. Kita jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Ya. Adapun jika tetap tidak bisa, apa katanya Allah dalam Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Asalkan bertakwa kepada Allah. Itu syaratnya. Ya. Bahkan Allah juga mengatakan, ayat berikutnya itu di surat At-Tolak itu, beruntun itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Masya Allah. Makanya dalam hal ini ya berusaha semaksimal mungkin. Kita lanjutkan, tambahkan lagi dalil, Ustadz. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2039. 2039 dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Silakan, Ustaz. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Langsung saja. saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Terus. Lalu bersabda, Ya. wahai Sufyan, janganlah kamu mengisbalkan, memanjangkan hingga di bawah mata kaki kainmu. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Nah, ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan isbal. Jadi ceritanya Sufyan bin Abi Sahal itu celananya itu dilipat. Celananya berarti panjang, dilipat. Sudah dilipat ini sebenarnya, sudah dilipat. Lalu Nabi memegang lipatannya itu, dipegang sama Nabi. Lalu Nabi berkata, hai Abu Sufyan, janganlah kamu mengisbalkan, memanjangkan. Berarti dalam hal ini tetap nggak boleh, harus dipotong. Harus dipotong, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan lanjutkan, ya. Kita akan lanjutkan, yaitu pada dalil yang lain. Dalil yang lain. Silakan bisa dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Kita beri tambahan lagi. Nomornya 2089. 2089. Kita dengarkan 2089. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia memarfukannya. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya pada hari kiamat. Oh maaf. Itu nanti untuk poin yang berikutnya itu. Maaf. Oh bukan. Iya bukan. Iya. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Sebentar sambil saya ingat-ingat. Bahwasanya ada seseorang yang berkata bahwasanya Ustadz Isbali itu kalau tidak sombong, yang tidak boleh itu kan kalau punya perasaan sombong. Maka Nabi menjawab, ada itu dalilnya dalam hadis Abu Dawud. Sebentar lagi akan saya tunjukkan. Nanti bisa dilihat itu di situ. Panjang hadisnya. Nabi mengatakan, sesungguhnya Isbal, meskipun orangnya tidak sombong, orangnya orang yang baik, ya tawadhu, tapi celananya di bawah mata kaki. Katanya Rasul, isbal itu bagian dari kesombongan, sekalipun orangnya nggak sombong.
Isbal itu bagian dari kesombongan. Oleh karena itu nanti bisa dilihat Bapak Ibu hadisnya Abu Dawud. Nanti bisa dibaca ya. Abu Dawud nomornya 4084. 4084. Nanti akan ketemu dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita langsung saja masuk yang nomor 8 Bapak Ibu. Ya, kita lihat di layar ini nomor 8. Jangan memakai pakaian syuhro. Pakaian sensasional atau pakaian popularitas. Nah ini, jangan memakai pakaian syuhro, sensasional, atau popularitas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lihat syuhro itu apa sih? Kita dengarkan di sini sebelum dalilnya nanti dibaca oleh Ustadz Ramdhani. Di sini dikatakan oleh Ibnu Athir, bukan Ibnu Katsir ya, Ibnu Athir rahimahullah dalam kitab Aunul Ma'bud. Kitab Aunul Ma'bud ini Bapak Ibu kitab syarahnya Abu Dawud. Jadi setiap kitab itu ada sarahnya. Sarah itu penjelasannya. Contoh. Kalau Sahih Bukhari itu sarahnya namanya Fathul Bari. Nah, kalau Muslim, Sahih Muslim itu penjelasnya, syarahnya namanya Syarah Sahih Muslim. Ditulis oleh Imam An-Nawawi. Contoh lagi Tirmidzi. Tirmidzi itu ada sarahnya, namanya Tuhfatul Ahwadhi. Jadi setiap hadis, satu nomor hadis itu dijelaskan. Hadis ini terjadi karena latar belakangnya apa, kronologisnya apa. Jadi supaya paham kita, mengetahui hadis-hadis tersebut. Ya, maksudnya apa, maknanya apa. Nah, itu namanya penjelas. Termasuk Abu Dawud, itu kitab penjelasnya Aunul Ma'bud. Sebagaimana yang tercantum dalam layar ini. Ya, di jilid yang ke-11 halaman 50 katanya Ibnu Athir rahimahullah, syuhra itu adalah pakaian yang dia pakai terkenal. Ya, pakaian yang dia pakai terkenal dan tenar di kalangan manusia. Entah karena warna pakaiannya yang berbeda dengan yang lain, coraknya itu jreng gitu ya, sehingga menjadi pusat perhatian orang. Itu loh maksudnya. Pusat perhatian orang, atau misalnya dia melakukannya karena kesombongan di hadapan manusia, maka ini termasuk syuhro, ya. Atau lagi kita lihat Ibnu Ruslan rahimahullah berkata, kitabnya sama, Aunul Ma'bud. Ya, beliau mengatakan pakaian syuhro itu tidak hanya dikhususkan pada pakaian yang mahal saja, bukan. Bahkan bisa pula pada pakaian yang hina, rendah, menyelisih pakaian manusia. Seperti yang dikenakan oleh orang-orang fakir miskin agar manusia melihatnya merasa kagum atau iba terhadap orang itu. Nah, misalnya begini, kalau di masyarakat kita itu pakaian yang menyelisih adat orang timur, orang ketimuran, ya orang kita. Contohnya pakaiannya sobek-sobek, ya. Makanya kalau kita lihat di TL itu traffic light itu kan banyak anak-anak muda ya pakai anting ya sampai yaitu daun telinganya itu sampai ke bawah, ya. Belum lagi rambutnya itu ke atas diwarna-warni, ya. Lalu bajunya sobek-sobek bahkan terkesan seperti nggak diganti atau kotor ya seperti itu. Celananya dan seterusnya, memakai sepatu dan seterusnya. Ya seperti ini. Nah, ini juga syuhro sebenarnya itu menjadi pusat perhatian orang. Ya, menyelisihi pakaian orang-orang kita. Nah, kalau pakai baju batik, ya itu sudah tradisi kita, ya. Termasuk pakaian yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian itu kan layaknya pakaian yang dipakai oleh orang-orang di negeri kita, seperti itu, ya. Maka ini tidak termasuk syuhro yang kita pakai ini. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Tidak boleh memakai pakaian sensasional. Dalilnya yaitu bisa dilihat di dalam tadi sebenarnya sudah disinggung Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2089 tadi. 2089 tadi. Ya, baik Ustaz. Ya, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia memarfukannya. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya pada hari kiamat. Lalu dia menyalakan api neraka padanya. Nah, terus? Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Nah, jelas sekali. Di sini disebutkan, man labisa thawba syuhra, albasahullahu iyyahu yaumal qiyamah, thumma alhaba fihin nar,
Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas sekali ya. Berarti tidak boleh memakai pakaian yang coraknya menjadi pusat perhatian atau modelnya ya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yaitu yang ke-9. Yang ke-9. Ya, misal begini Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, satu contoh nih ya. Saya pernah mengantar jamaah ini cerita dikit ini ya, mengantarkan jamaah waktu itu umroh. Berapa tahun yang lalu ini ya, waktu itu kita nggak dapat pesawat ya, kecuali pesawatnya pakai Cathay Pacific. Jadi harus transit ke Hong Kong, ceritanya ini. Nah dari Hong Kong langsung Jeddah nanti ya. Nah ternyata transit di Hong Kong itu nggak bisa kita nunggu di bandara. Ternyata kita harus melakukan city tour. Nah, saat itu ya rombongan yang kita bawa ini ya pakaiannya ya pakaian gamis, pakai baju gamis. Ya, masuk bandara Hong Kong, waduh kita dijadikan pusat perhatian. Ya, pakai baju apa ini gamis ya? Yang apa ini Pak Akhwat itu pakai baju hitam-hitam. Ya, seperti itu, jilbabnya panjang-panjang, jadi pusat perhatian orang. Sampai kita dihampiri oleh polisi. Ya, waktu itu ditanya ya, begini dari mana ini, saya tunjukkan paspornya, kita lagi stay sebentar, yaitu karena kita mau menunaikan umroh begini-begini, dan sudah akhirnya mereka mau memahami itu. Nah, apakah kita termasuk memakai pakaian syuhro jadi pusat perhatian? Ya tidak, karena yang kita pakai ini adalah pakaian busana muslimah yang disyariatkan, muslim yang disyariatkan, busana muslim. Ya, justru mereka yaitu memakai pakaian syuhro. Ya seperti, mohon maaf ya seperti orang tidak memakai pakaian, entah yang laki maupun yang perempuan. Makanya saya udah kapok udah umroh mampir ke Hong Kong ya. Masa mau umroh harus dosa dulu, cuci mata ya. Maka sudah lain kali aja dah ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hati-hati memakai pakaian syuhro ini karena modelnya, coraknya dan seterusnya. Nomor 9, jangan memakai pakaian yang bergambar, bercorak-corak, terutama gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa. Apa itu? Manusia dan hewan. Kalau tumbuhan boleh, gambar tumbuhan boleh. Loh, tumbuhan makhluk hidup, manusia makhluk hidup, hewan juga makhluk hidup. Kenapa dibedakan? Karena kalau manusia dan hewan itu ditiupkan ruh, sedangkan kalau tumbuhan dia tidak ditiupkan ruh, makanya boleh ya. Tetapi upayakan kalau kita pakai untuk sholat, cari yang polos saja. Cari yang polos. Supaya yaitu tidak mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Nabi saja ketika sholat pernah memakai baju bergaris-garis. Memakai baju bergaris-garis. Maka Nabi yaitu membatalkan sholatnya dan meminta agar minta ditukar bajunya yang polos saja. Lalu Nabi mengatakan, baju ini mengganggu aku dalam sholatku. Nabi ini. Nabi jelas yaitu khusyuk kan sholatnya, tapi masih terganggu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, makanya cari yang polos saja. Ibu-ibu juga begitu. Kalau pakai mukena cari yang polos saja. Ya, jangan pakai mukena yang bordilannya banyak. Ya, ya, karena akan mengganggu nanti. Ya, seperti itu. Wong kadang-kadang orang di belakang itu setelah salam sholat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang di belakang tanya, ibu beli di mana? Berarti nggak fokus dia. Ya, berarti yang dia pikirkan itu baju temannya. Oleh karena cari yang polos saja, ya. Jangan memakai pakaian yang bergambar, bercorak-corak. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya, yaitu di dalam hadis Muslim nomornya 908, 908 dan 909 dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan 908. Kok 508, maaf. 508 dan 509. Silakan. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. 508 dan 509 Ustaz ya. Naam, silakan tafadhol.
Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat memakai baju bercorak-corak. Nah, pakai baju bercorak-corak. Terus, Lalu beliau bersabda, ya, corak baju ini menggangguku ketika sedang sholat. ya, Nah itu, bawalah baju ini kepada Abu Zam, ya. tukar dengan yang polos. Nah, tukar yang polos dengan Abu Jaham, ya itu ya. Tukar baju ini kepada Abu Jaham, minta yang polos. Jadi Nabi nggak suka baju bercorak-corak. Jadi sebaiknya kita memakai yang polos, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nomor 10 langsung aja. Disunahkan memakai pakaian warna putih. Sunnah itu. Pakai baju warna putih itu. Pakaian yang disukai oleh Nabi. Nah, ya, selain warna hijau. Nanti kita akan bahas warna hijau. Ini warna putih. Mana dalilnya? Nabi menyukai pakaian warna putih. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi untuk memakai baju warna putih. Dalilnya Abu Dawud. Silakan dibuka Abu Dawud. Yaitu nomornya 4061. 4061. 4061. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Baik. pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Nah, Selain itu, kafanilah jenazah kalian dengan kain warna putih. Sesungguhnya celak mata yang paling baik bagi kalian adalah celak mata al-ithmid, nah, yang dapat mempertajam pandangan dan menumbuhkan rambut. Nah, menumbuhkan bulu mata maksudnya. Baik, Bapak Ibu, jelas sekali di sini ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikum al-bayadha, fa innaha min khairi thiyabikum." Pakailah pakaian kalian yang warna putih karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Sampai-sampai mengkafani jenazah yaitu dengan kafan warna putih, ya. Jadi 3 lembar kain jenazah itu semuanya putih, salah satunya bergaris. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, adapun beda sama orang Syiah. Orang Syiah itu ya pernah kami lihat itu yaitu kalau meninggal kain kafannya warna hitam. Ya, warna hitam. Ya. Kalau ahlus sunnah mengikuti sunnah Nabi yaitu warna putih. Nabi yang mengajarkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 11. Kita lihat. Bagi wanita disunahkan memakai pakaian berwarna hitam. Maaf ini. Ini perlu saya koreksi nih, tulisan ini. Bukan hitam sebenarnya, gelap. Jadi gelap itu tidak identik hitam. Gelap itu adalah warna-warna gelap. Makanya dianjurkan untuk ibu-ibu, mohon maaf ini para ibu, para akhwat, kalau bisa jangan mencari baju warnanya warna yang soft-soft. Jangan. Merah muda, pink gitu ya, hijau muda, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya cari warna yang tua, yang gelap, kesannya gelap. Hijau tua, merah dongker. Iya. Apa ini? Biru tua gitu ya, seperti itu. Terus kemudian merah marun ya, biru dongker ya. Terus kemudian kalau hijau tua, coklat tua ya. Apalagi warna hitam, maka itu jauh mengikuti sunnah. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Shahih Fikih Sunnah dijelaskan mereka memakai pakaian berwarna hitam. Ya. Baik, jadi cari yang gelap. Gelap itu tidak identik hitam. Jangan mencari yang warna soft-soft. Ya. Mana dalilnya? Kita lihat ini catatan kaki nomor 7. Nah ini di ensiklopedia fikih wanita yang tadi sudah kami singgung, termasuk Shahih Fikih Sunnah, itu ada di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini, yaitu sekarang yang ke-12, ya. Jangan memakai pakaian tanpa lengan. Lanjut nomor 13, nanti dalilnya jadi 1. 12 dan 13 dalilnya jadi 1 nanti. Nomor 12 yaitu jangan memakai pakaian tanpa lengan. Nomor 13 disunahkan memakai pakaian rangkap. Jadi kalau kita memakai baju, upayakan kita memakai yaitu daleman ya, pakai rangkapan
Ya, begitu juga wanita. Kenapa kok warnanya itu nggak boleh yang soft-soft? Dikhawatirkan akan tembus pandang. Ya, dikhawatirkan akan terlihat lekukan tubuhnya. Makanya cari warna-warna tua untuk wanita. Adapun kalau laki-laki bebas. Adapun yang nomor 12 ini jangan memakai pakaian tanpa lengan. Apa ya? Tanpa lengan itu apa itu? Singlet ya. Hanya sekian itu ya, seperti kaos itu ya, kaos bagian dalam. Nah itu kalau bisa, yaitu ketika keluar rumah ya, sebaiknya sekalipun itu termasuk bagi laki-laki itu menutup aurat, tetapi dalam hal ini kata para alim ulama sebaiknya tidak dilakukan, ya, sehingga memakai baju lengan pendek nggak apa-apa, ya. Terus 13 disunahkan memakai pakaian rangkap. Mana dalilnya? Tolong dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1986 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Silakan 1986. Ya, silakan. Dari Jabir radhiyallahu anha katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, melarang makan dengan tangan kiri, terus. berjalan dengan rompa sebelah, Ya, pakaian seperti karung, ya, maksudnya? tanpa tangan dan tanpa baju dalam. Nah, seperti itu. Berpakaian seperti karung, tanpa tangan dan tanpa yaitu memakai baju dalam. Terus Dan duduk mencangkung duduk dengan meninggikan lutut. dengan pakaian selapis selapis, bukan tanpa dan itu dengan. celana dalam sehingga aurat terbuka. Baik, saya bacakan yang terakhir ya. Jadi Nabi SAW melarang duduk mencangkung, yaitu dengan duduk dengan meninggikan lutut, dengan pakaian selapis tanpa celana dalam, sehingga auratnya terbuka. Apa ya, duduk seperti apa ya? Jadi lututnya itu ditegakkan, padahal dia itu nggak pakai, yaitu daleman. Maka dikhawatirkan auratnya akan terlihat. Ini dilarang oleh Nabi SAW, ya. Termasuk memakai sarung. Mohon maaf ini ya, bagi laki-laki pakai sarung tapi maaf tidak memakai celana dalam. Lalu dia duduknya itu lututnya itu ditegakkan. Nah, seperti itu. Sehingga otomatis sarungnya akan terangkat, maka auratnya pun juga bisa jadi akan terlihat. Lah yang kayak begini nggak boleh. Pakai rangkapan, celana pendek atau misalnya ya pakai daleman lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini 13. 14 disunahkan memakai pakaian warna hijau. Warna hijau ini adalah pakaian yaitu kesenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yaitu pakaian hijau ini adalah pakaian penduduk surga. Ya, seluruh pernak-pernik surga itu berwarna hijau. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Silakan Ustadz Ramdhani, mungkin bisa dibacakan ayatnya. Firman Allah surat Al-Insan, surat nomor 76 ayat 21. Al-Insan ya. Surat nomor 76 ayat 21. Silakan. Aliyahum thiyabus sundusin. Silakan dibaca ayatnya dan terjemahannya. Surat Al-Insan Surat Al-Insan ayat 21. Ya, Ustaz Ramdhani. Ya, silakan Ustaz Ramdhani. Ada Pak Iman Pak dari silakan. Ustaz dari Cikarang Ustaz. Tafadhol Pak Iman. Silakan. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Aliyahum siyabus sundusin khudru wa istabrak. Wa hullu asawira min fiddah. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan terjemahannya Pak. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Baik, perhatikan baik-baik terjemahannya Bapak Ibu. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal.
ya. Jadi untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra di dunia. Adapun di akhirat boleh. Ya bahkan ini adalah pakaian nanti untuk penduduk yaitu surga. Maka di sini disebutkan perhiasan surga adalah pernak-perniknya berwarna hijau. Bahkan di dalam hadis, mohon maaf ini kitabnya adalah Sahih Jami'us Shaghir. Saya bacakan saja. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Nomornya 4623. Saya bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana ahabbul alwani ilaihil khudra. Artinya, warna yang paling disukai oleh Nabi, warna hijau. Nabi paling suka warna hijau. Tolong jangan dikait-kaitkan sama yang lain-lainnya kalau saya mengatakan hijau ini ya. Baik, jadi warna yang paling disukai Nabi adalah warna hijau. Maka kalau bisa kita memiliki pakaian berwarna hijau. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 15. Nah, ini bagi wanita ini. Nah, ini. Bagi wanita, wajib memakai jilbab jika keluar dari rumahnya. Dan jika berjumpa dengan orang yang bukan mahramnya. Mana dalilnya? Kita dengarkan sekarang dalil tentang jilbab. Silakan Bapak dibaca Quran surat Al-Ahzab. Quran surat 33. Ayatnya 59. Al-Ahzab ayatnya 59. Silakan. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika. Silakan. Al-Ahzab ayat 59. 59 Ustaz. Ya, Bapak membaca di kitab mushaf terjemahan? Iya Ustaz. Baik. Nanti saya butuh footnote catatan kakinya nanti itu. Silakan Bapak, silakan. Baik Ustaz. Al-Ahzab ayat 59. Naam, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, silakan Bapak. Wahai Nabi, Ya. katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Istri-istri kita termasuk dalam ayat ini. Istri-istri orang mukmin. Lanjut Bapak perintahnya. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Baik, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lanjut Bapak. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, terus. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, perhatikan baik-baik, terutama ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Ayat ini ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para alim ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, wanita yang menutup aurat, memakai jilbab, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya itu setelah Allah memerintahkan memakai jilbab, maka ditutup dengan Allah Maha Pengampun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang jadi pertanyaan, ini jilbab itu kategorinya apa Pak Ustadz? Yang dimaksud jilbab itu apa? Maka kita dengarkan, coba dibacakan footnote catatan kaki di Al-Quran terjemahan itu Pak. Tolong, jilbab ialah, kita dengarkan. Jilbab ialah Ya. sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Jelas sekali. Baju kurung yang lapang berarti longgar. Yang dapat menutupi kepalanya, wajahnya tertutup, dan dadanya tertutup. Berarti dalil tentang cadar ayat ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ulama beda pendapat ketika menghukumi cadar. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dalilnya pakai ayat ini. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tetapi lebih diutamakan.
sunnah yang ditekankan. Mereka memakai dalil bahwasanya wajah dan kedua telapak tangan wanita ini bukan bagian daripada yaitu aurat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita tidak membahas itu terlalu dalam. Intinya adalah wanita wajib memakai jilbab, menutup auratnya, kehormatan rambutnya. Nah, lalu mungkin ibu-ibu terutama ini bertanya, syaratnya jilbab yang benar itu gimana sih Pak Ustadz? Lah ini syaratnya sudah saya tulis. Ayo kita baca dulu ya di sini. Jilbab memiliki beberapa makna. Maknanya ada 3. 1, al-khomru al-kabir. Apa itu? Kerudung yang besar yang menutup semua anggota badan. Oh, itu semua anggota badan. Besar, longgar sampai ke bawah. Yang kedua, makna yang kedua al-uzru. Apa itu? Sejenis sarung atau selimut yang menutupi semua anggota badan. Semuanya tertutupi. Memang harus longgar ini. Nomor 3 maknanya al-milhafah. Apa itu? Pakaian yang menutupi wajah wanita, ya cadar ini berarti. Dan semua anggota badannya tatkala keluar rumah. Nah, syarat jilbab syar'i. Lihat catatan kaki nomor 8. Saya nukil dari mana ini? Nah ini, saya nukil dari buku judulnya Makna Hijab, Khimar, dan Jilbab. Ya bisa kita lihat di situs muslim.or.id. Kalau nggak salah ini di sini Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, hafizahullah ta'ala. Baik, nanti bisa dicek di sana. Ya, kita lihat ini syaratnya. Yang A, menutupi seluruh tubuh. Itu syaratnya jilbab. Seluruh tubuh tertutup. 2, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Maaf ini ibu-ibu, mohon maaf. Kan banyak jilbab zaman sekarang yang berfungsi sebagai perhiasan. Ada payetnya, iya, ada brosnya itu. Bahkan ada ibu-ibu itu pakai jilbab itu brosnya itu yang jatuh ke bawah itu ya. Itu perhiasan itu berarti. Itu nggak boleh, harus polos. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ini ya. Terus ada bordilannya ya itu. Yang ketiga, kainnya tebal tidak tipis, harus tebal, nggak boleh tipis. 4, lebar tidak ketat. 5, yang E, tidak diberi wewangian, tidak diberi parfum. Yang ke-6, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ke-7, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Maaf ini. Kemarin saya sempat di-share, ternyata ada model jilbab wanita itu, maaf ini ya, mulai dari sini, leher ini, ya, sampai ke bawah itu bordilan, sudah. Terus kemudian di sini menyamping bordilan juga. Jadi kayak salib, kayak tanda salib. Itu ada yang kayak begitu itu, sehingga kesannya seperti salib. Nggak boleh yang seperti ini, ya. Seperti wong kita saja memakai baju baju-baju bola ya, yang di situ ada cerminan orang-orang kafir, nama-nama orang kafir terletak di baju itu ya. Maka apa katanya Allah? Mohon maaf, katanya Rasulullah dalam hadis, orang itu akan dikumpulkan dari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Lah kalau kita idola pemain-pemain bola yang kafir, terus kita akan bersama siapa nanti? Kan Eman sudah ngaji, ternyata idolanya idola orang-orang kafir. Na'udzubillah. Apalagi ada simbol. Yaitu contohnya kesebelasan apa itu ya? Bagi pecinta Real Madrid. Ya. Itu ada itu salibnya itu di atasnya itu. Simbolnya ada salibnya. Apalagi Barcelona, itu jelas ada salib itu. Nggak boleh. Hati-hati. Nggak boleh menyerupai pakaian-pakaian daripada orang-orang kafir. Nggak boleh. Baik, ini syarat memakai hijab atau memakai jilbab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, saya yakin yang hadir di majelis taklim ini, Ashabul Hijrah ini adalah mereka-mereka wanita-wanita soleha yang sudah syar'i hijabnya, ya. Kan sudah hijrah, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. 16. Tinggal dikit lagi kita akhiri, Bapak Ibu. 16. Jangan meniru pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir atau ahli maksiat. Seperti celana disobek, bagian lututnya sempit tipis, ada gambar salibnya. Ini yang tadi saya singgung. Nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis, yaitu tadi sudah dibaca oleh Ustadz Ramdhani tadi. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 2089 tadi. Ya, sudah tadi yang terakhir itu. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Maka nggak boleh.
17. Bagi laki-laki jangan memakai pakaian warna kuning. Tolong bapak-bapak, hindari warna kuning. Ulama berbeda pendapat. Kenapa kok kuning? Saya bacakan lagi dulu dalilnya. Saya bacakan dulu aja dalilnya. Hadisnya riwayat Muslim, tapi di nomor asli ini. Ini dicetakan yang dibaca tadi itu cetakan terjemahan itu nggak ada. Ini di nomor asli, nomornya 2077. 2077. Begini bunyinya, saya bacakan saja. Ketika Rasulullah SAW melihat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma memakai pakaian berwarna kuning, maka Nabi bersabda. Nih perhatikan, apa kata Nabi? Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Kata Nabi, ini pakaiannya orang-orang kafir. Maka janganlah kau memakainya. Tinggalkan, lepaskan, jangan dipakai. Ulama beda pendapat. Kuning yang dimaksud gimana ini Ustadz kuningnya? Ada sebagian ulama yang mengatakan kuning yang dimaksud di sini adalah setiap pakaian yang warnanya kuning. Entah kuning muda, kuning tua, pokoknya kuning. Hindari. Ada ulama yang lain, kuningnya itu kuning seperti pakaian biksu. Kuning biksu. Bapak Ibu tahu kan, biksu itu memakai baju kuning seperti apa? Oren ya, keorenan, warna kunyit. Nah itu yang nggak boleh. Itu ada yang berpendapat demikian. Lah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya lebih condong yaitu pendapat yang ketiga ini ya, pendapat yang ketiga ini. Kuning yang dimaksud di sini adalah yaitu pakaian berwarna kuning hasil celupan, winter, hasil celupan. Tetapi kalau dari bahan baku dasarnya sudah kuning, dari asalnya sudah kuning, maka nggak apa-apa, katanya para ulama. Yang nggak boleh itu adalah misalnya baju itu sudah berwarna kuning, ya, lalu kemudian sudah beladus, lalu kemudian dicelup, ya, sehingga dia seperti baru lagi. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dari awalnya itu sudah kuning, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kehati-hatian saja, untuk kehati-hatian, menghindari perselisihan di antara para ulama, hindari saja untuk yang warna kuning ini. Dihindari. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 18. Jangan memakai pakaian yang terlalu minim, tipis, tembus pandang, dan ketat. Nggak boleh. Ayo dibuka Sahih Muslimnya nomor 2004. 2004 Sahih Muslim 2004. Ayo, tinggal satu lagi kita akan akhiri. 2004 ya, Ustaz. Ya, 2004. 2004. Silakan. Dari Abu Hurairah, Ustaz. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Iya. ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Siapa saja itu, Mas? Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, Ya. yang dipergunakannya untuk memukul orang. Baik, berarti perbuatan zalim ini. Lanjutkan. Dua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Kenapa, Mas? Kok berpakaian tapi sama seperti bertelanjang? Silakan, Mas. Karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, 2, atau tembus pandang, 3, terlalu ketat, 4, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. 5, terlalu tipis, terlalu ketat, tembus pandang, ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh, ya. Makanya untuk laki-laki juga begitu. Laki-laki sholat memakai pantalon, training, pantalon yang ketat. Atau pakaian apa ya? Pakaian seperti jeans tapi yang membentuk kakinya. Ketat betul. Press. Ya, maka ini nggak boleh. Tentunya ketika dia sujud, auratnya akan terlihat. Saya pernah loh menjumpai laki-laki seperti ini, sholat, bajunya itu pendek, panjangnya itu pendek. Terus kemudian ketika sholat, terlihat pakaian dalamnya itu. Allahu Akbar. Apakah layak seperti ini untuk digunakan menghadap Rabb Azza wa Jal? Tentunya tidak layak. Ya. Maka pakailah pakaian yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. 19, bagi laki-laki jangan memakai pakaian berwarna merah polos. Kalau merahnya itu merah sedikit ada warna lain, nggak apa-apa. Artinya tidak menimbulkan kesan polos.
Yang dikomentari oleh para ulama itu yaitu adalah polos. Ya, tidak ada warna lain kecuali semuanya merah. Hindari, hindari. Merahnya itu merah tua atau merah muda, hindari, hindari ya. Tapi kalau ada garis atau misalnya di sininya yaitu ada merek dari produk pakaian itu, ya warnanya warna lain, meskipun sedikit warna hitam misalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Karena tidak menimbulkan kesan polos atau kerahnya. Pakaiannya warna hitam, kerahnya itu sedikit ada hitamnya, nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu polos. Nabi saja memakai baju warna merah kok, yaitu hulab, hulab warna merah. Itu ya pernah dipakai sehingga para sahabat itu pangling ya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa ini dalam hal ini katanya para ulama, pakaian yang Nabi pakai itu warna merah itu sedikit ada garis warna hitamnya, sedikit tipis itu ya. Maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh sebenarnya, yaitu warna merah, tapi upayakan jangan yang polos. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti tuntas materi kita tentang sunnah dalam berpakaian. Insya Allah jika Allah mempertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Baik, sampai di sini saya akan kembalikan dulu ke hostnya sebelum kita tutup kafaratul majelis. Apakah kita sudahi karena waktunya hampir 9:30 ya? Ataukah ada pertanyaan? Monggo. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustadz atas curahan ilmunya yang disampaikan pada kita semua. Ustadz berkenan ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan, silakan. Oke. Baik, saya stop share dulu Ustadz. Ya. Baik, ada pertanyaan Ustadz, saya bacakan terlebih dahulu. Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dari pertanyaan dari Pak Joko, ini dari Bandung Ustadz. Masya Allah. Barakallahu. Baik. Ustadz, apabila celana sudah di atas mata kaki, tapi kita memakai kaos kaki, apakah ini termasuk menutup mata kaki Ustadz? Nah, barakallahu fiik kepada Pak Joko. Pertanyaan beliau, kalau sudah celana di atas mata kaki, lalu kita memakai kaos kaki, apakah termasuk menutupi mata kaki? Tidak. Tidak termasuk menutupi mata kaki. Jadi yang dimaksud di atas mata kaki itu adalah pakaian atau celana. Adapun kalau itu tertutup dengan kaos kaki, maka tidak mengapa. Sah. Yang penting jangan sampai mata kakinya itu tertutup oleh celana atau sarung atau gamis atau pakaian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi, ini dekat di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Imam Masjidil Haram dan petinggi kerajaan Arab Saudi memakai jubah emas, apakah termasuk syahro Ustaz? Memakai jubah emas, apakah termasuk pakaian syuhroh? Maka dalam hal ini, itu adatnya mereka, itu merupakan kebiasaan mereka, terutama bagi para ulama, para imam, ya, para pembesar, itu memang begitu. Itu. Bahkan itu diperjualbelikan. Ya, saya pun juga punya itu. Saya juga punya itu, bahkan saya dikasih hadiah, itu ya. Itu memang kebiasaan orang sana. Jadi pelipitnya itu dari emas, ya. Bajunya hitam atau putih, tapi pelipitnya itu emas. Ada emasnya itu yang kuning, ada yang putih, seperti silver gitu ya. Nah, itu memang sudah tradisi mereka. Jadi ini bukan pakaian syuhroh, karena mereka pun juga di mana-mana memakai seperti itu, ya. Dan tidak harus para pembesar. Ya, rakyat biasa pun juga memakai itu. Bahkan saudara saya yang ada di sana di Jeddah, ya sudah 25 tahun lebih ya di sana, itu juga kalau sholat Jumat itu ya di Mekah atau masjid-masjid sekitar Jeddah, ya pakai baju seperti itu, nggak apa-apa. Sah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau itu kita pakai di sini, lah itu yang jadi syura itu nanti ya, jadi pusat perhatian ya seperti itu. Kalau kita pakai di sini, wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu akhwat Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum wanita yang memakai kaos kaki untuk menutup auratnya Ustaz? Apakah memang wanita itu tidak boleh memperlihatkan lekuk jari-jari kakinya Ustaz? Nah, barakallahu fiki. Jadi
Nabi SAW bersabda, al-mar'atu auratun. Ya, jadi wanita itu adalah aurat, sekujur tubuhnya. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, termasuk ujung jari-jarinya dan bagian belakang kakinya. Sehingga dia yaitu diwajibkan untuk memakai kaos kaki ketika keluar rumah atau ketika sedang berada dengan laki-laki yang bukan mahram. Misalnya kalau dari keluarga, kakak ipar, adik ipar, saudara sepupu, ya, paman-paman suami, maka ini bukan mahram, maka dia harus menutup yaitu bagian kakinya dengan kaos kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mungkin ini yang dimaksudkan kaos kaki yang ini lekukan itu, Ustadz. Jadi Ya. tidak kaos kaki yang ini. Oh ya, ya. Kaos kaki yang seperti sarung tangan gitu loh, Ustadz. Oh iya, Jadi ya. membentuk lekukan itu boleh tidak, Ustadz? Untuk akhwat? Oh ya, baik. Apakah boleh memakai kaos kaki yang membentuk lekukan, yaitu ada jari-jarinya? Ya, maka boleh, nggak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang melarang itu, selama dia tetap tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, Ustadz, dari salah satu akhwat lagi. Bismillah. Bagaimana jika saat berdinas sebagai paramedis, Ustadz, yang diharuskan memakai celana bagi wanita? Jadi profesinya tenaga medis begitu, Ustaz. Iya, nah, barakallahu fiki. Bagaimana hukum bagi wanita memakai celana panjang? Baik, kata para alim ulama memang tidak diperbolehkan karena membentuk lekukan kaki, sekalipun itu kulot. Ya, sekalipun itu kulot kan lebar, maka dia tetap membentuk lekukannya. Maka dalam hal ini memang hukumnya tidak boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya dia seorang perawat yang bekerja dan dia haruskan memakai seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sambil berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan yang terbaik dan terus beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sekalipun itu rumah sakit Islam, ya, kalau kita perhatikan terkadang warnanya juga warna putih, ya, terkadang juga tembus pandang dan seperti itu, terkadang juga membentuk lekukan bagian belakangnya dan seterusnya, maka ini semua adalah dilarang di dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada si penanya, mari kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, sambil kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak istighfar. Ya. Baik, kita batasi satu lagi ya, Ustadz. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf karena waktu kita sudah larut, kita batasi pertanyaan ini yang terakhir Ya. dari salah satu akhwat lagi. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah diperbolehkan berjualan baju yang bergambar pada baju anak-anak, Ustadz? Nah, gambar-gambarnya itu karakter atau animasi begitu. Nah, dalam hal ini bahwasanya kalau gambar itu adalah gambar bukan gambar manusia atau bukan gambar hewan, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau gambarnya itu adalah gambar seputar seperti animasi, misalnya kayak apa ya, kayak Angry Bird, gitu ya, atau misalnya Doraemon, gitu ya, kan tidak ada manusia seperti Angry Bird, ya. Maka dalam hal ini nggak apa-apa, boleh, ya. Misalnya gambar yang nggak boleh itu misalnya gambar yang mirip menyerupai manusia, misalnya bahkan dijadikan patungnya itulah apa itu ya, stroberi atau apa itu ya seperti itulah. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi jelas ada mata persis seperti manusia, ada telinga, ada tangan, ada jari-jarinya, ada kaki dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka kalau itu diperjualbelikan sama dengan kita tolong menolong dalam hal dosa. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita batasi pertanyaan ini karena sudah cukup larut juga. Untuk selanjutnya Ustadz, mungkin ada simpulan atau nasihat-nasihat terakhir dalam pembahasan kita di dalam berpakaian, sekaligus mungkin untuk menutup majelis kita malam ini, Ustadz. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, majelis taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya menjalankan sunnah Nabi ini seperti menggenggam api.
menggenggam bara api. Memang panas, tapi tidak boleh dilepas, tetap harus digenggam. Maka ketika kita berhadapan dengan masyarakat kita, berbenturan dengan sekitar kita, tentunya kita harus sabar menghadapinya, dan kita tetap istiqomah, tidak boleh luntur dan lentur di dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang melakukan maksiat saja tanpa malu kok. Mereka tidak pakai malu melakukan dosa maksiat. Kenapa kita yang sudah berada mengikuti petunjuk Rasul, kita harus malu, kita harus takut dengan berhadapan masyarakat kita. Maka iqamatul hujjah, sampaikan dengan cara yang baik kepada mereka dan doakan mereka yang masih belum menerima atau menolak apa yang kita lakukan. Doakan mereka dapat hidayah. Sebab kita pun dulu sama seperti mereka. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan mohon maaf apabila ilmu yang kami sampaikan terbatas karena keterbatasan referensi kitab dan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah mudahkan kembali kita bertemu di bulan depan Ustaz untuk melanjutkan kajian kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mohon izin untuk undur diri dan sekaligus menutup forum Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.